Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan asesmen kompetensi minimum dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen kompetensi minimum bersama saya, Eni Kusrini, Kepala SDN Pasir Pacar, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dengan harapan Bapak dan Ibu guru yang tidak sempat mengikuti kegiatan BIMTEK guru belajar seri AKM dapat memiliki pemahaman yang sama tentang materi AKM ini. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan, yaitu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, memiliki kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ketiga inilah kecakapan yang harus dimiliki siswa sebagai bekal hidup. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, memiliki sifat mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Bapak, Ibu yang saya hormati, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Namun juga asesmen nasional ini memotret hasil belajar kognitif siswa, memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Pencapaian yang diharapkan adalah siswa yang memiliki kecakapan hidup abad 21 dan memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk kedua hal tersebut terukur dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Instrumen asesmen nasional yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar, literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Yang diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan seperti keamanan sekolah, kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Selanjutnya, Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, mari kita lihat bersama manfaat dari asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional itu ada 3, yaitu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang keduanya, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Juga dijadikan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah
atau daerah. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil belajar asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai peta mutu sistem pendidikan secara nasional. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Survei asesmen kompetensi minimum atau AKM itu mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Pada asesmen literasi membaca melalui kegiatan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Sementara untuk kegiatan literasi membaca, untuk numerasi, yang digunakan itu adalah kegiatan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Untuk survei karakter, itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk survei lingkungan belajar, itu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Lalu, apa perbedaan AKM dan UN? Mari kita perhatikan perbedaan tersebut. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, kita amati perbedaan instrumen AKM dengan UN dijelaskan pada tabel berikut, mulai dari jenjang pendidikan. UN, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, AKM, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level murid. Pada UN, tingkat akhir, AKM, kelas 5, 8, dan 11. Dilihat dari subjek murid. UN, sensus seluruh murid. AKM, sensus sekolah dengan sampel murid. Terlihat sekali perbedaannya. Kalau UN itu sensus seluruh murid, kalau AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Kemudian kita lihat dengan tingkat jenis tesnya. UN high stack, AKM low stack. Model soal UN pilihan ganda dan isian singkat. Untuk AKM, PG kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes per murid UN 4 hari, AN 2 hari. Model pelaksanaannya UN semi online, AKM full online, supervised atau utama, semi online, dan offline bagi sekolah tertentu. Metode penilaian UN Computer Based Test atau CBT, AKM Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSET. Kita lihat spesifikasi minimal infrasekolah UN, server sekolah, komputer, client, dan BW atau jelas. Pada AKM, server sekolah tidak perlu. Komputer client memori 2 GB, resolusi 1024 x 720, Windows 7 ke atas, Chrome OS, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Nah, itu perbedaan antara AKM dengan UN. Nah, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi
untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Berikutnya, Ibu dan Bapak yang berbahagia, mari kita lihat mulai dari peserta AKM-nya. Nih, tadi sudah dikupas bahwa yang menjadi peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan atau bersifat sensus. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada setiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 6 untuk program paket A atau ULA, kelas 9 untuk program paket B atau WUSTO, kelas 12 untuk program paket C atau ULYA yang telah memenuhi syarat. Nah, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Kita lanjutkan yang menjadi kriteria peserta AKM. Peserta AKM atau di sini ada kriteria peserta asesmen nasional. Ini saya rasa sudah kita bahas seperti tadi bahwa kriterianya seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, kelasnya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Yang menjadi sampel kita sudah tahu yaitu kelas 8, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Itu dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan. Jadi merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Sehingga kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya. Sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan
kepala sekolah di setiap satuan pendidikan, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Berikutnya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bentuk soal AKM. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda itu siswa hanya memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kalau pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Sementara menjodohkan, itu siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Sementara isian singkat dapat menjawab atau siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Dan yang terakhir itu uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Itu adalah bentuk-bentuk soal yang nanti ada pada AKM. Kita lanjutkan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. AKM itu dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Dan AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Sementara jadwal pelaksanaan AKM adalah, kita lihat jenjang SD sederajat atau SDMI dan paket A. Pada hari pertama yang dilaksanakan adalah tes literasi 75 menit, berikutnya survei karakter 20 menit. Di hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Dan untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B atau WUSTO, SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA, di hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional yang mencakup kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan asesmen kompetensi numerasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca dan kompetensi numerasi. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen minimum. Apa saja yang menjadi komponen AKM literasi membaca? Dari penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua teks, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level proses kognitif adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, juga evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks
menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Lalu bagaimana dengan komponen AKM numerasi? Numerasi termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar juga yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang membutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Pada komponen AKM numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Hasil AKM dilaporkan menjadi 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Baik Ibu dan Bapak, kita lihat kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Hasil AKM ini dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Dari literasi, kita lihat ada kompetensi dari yang paling kurang, yaitu 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, 4. Mahir. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk kelompok perlu intervensi khusus, yaitu bagi siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Untuk kelompok dasar, siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sementara untuk kelompok cakap, siswa mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan tingkatan yang tinggi adalah mahir, di mana siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Berikutnya untuk numerasi. Pada dasarnya, pada kelompok numerasi pun sama, yaitu ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Mari kita sama-sama simak bagi kelompok yang termasuk perlu intervensi khusus, yaitu bagi siswa yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk kelompok dasar, itu siswa memiliki keterampilan dasar matematika komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.
Dan bagi kelompok yang cakap, yaitu di mana siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Dan untuk tingkat yang paling tinggi yaitu mahir, yaitu siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran, sejalan dengan tujuan asesmen nasional, yaitu untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, Ibu dan Bapak, mengenai kelompok-kelompok dari literasi, membaca maupun numerasi, itu dijadikan acuan bagi kita untuk memperbaiki pembelajaran. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kepada analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Kita sama-sama tahu bahwa tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya, dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya berdasarkan kebutuhan, pendekatan, struktur pembelajaran. Mari kita lihat kepada kelompok perlu intervensi khusus. Apa yang merupakan kebutuhan bagi siswa termasuk pada kelompok ini? Yang pertama, untuk kebutuhannya, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatannya training atau pelatihan. Berikutnya kita lihat kepada kelompok yang kedua atau dasar. Kebutuhannya bagi siswa pada kelompok ini itu sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Struktur pembelajaran untuk siswa ini masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara atau formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatannya to coaching,
simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan pada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok cakap, di mana kebutuhannya itu kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Nah, untuk struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personil dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Kemudian cara formal atau informalnya, pada tingkat kompetensi cakap ini, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Sementara, pendekatan bagi kelompok cakap ini yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Baiklah, Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, kita ke kelompok yang terakhir, yaitu di mana siswa kita apabila masuk ke kelompok yang paling tinggi, yaitu kelompok mahir. Kebutuhan apa saja? Nah, kebutuhan untuk siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli, memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master, pakar, cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Laporan AKM ini akan memberikan potret level kompetensi siswa di setiap tahun atau di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan. Kita lanjutkan, Ibu dan Bapak guru yang bahagia, yang selalu semangat. Sekarang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi AN ini? Seperti telah dibahas tadi bahwa AN ini untuk siswa, guru, sekolah, dan orang tua. Nah, di sini siswa, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi AN. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Baik, kita lihat dari siswanya. Siswa kelas 5, 8, dan 11 tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional ini. Siswa kelas 6, 9, dan 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Sementara untuk guru, yaitu meningkatkan kemampuan melakukan asesmen, serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Bagaimana sekarang untuk sekolah? Nah, sekolah itu memfasilitasi guru
untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk evaluasi dan perencanaan program. Dan yang terakhir untuk orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan AN, tidak perlu cemas. Yang harus dilakukan adalah dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Itu adalah hal yang lebih baik dilakukan oleh orang tua, memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam menghadapi AN. Baiklah Ibu dan Bapak, kita review tentang instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Kita sama-sama melihat mulai dari peserta atau responden yang digunakan itu adalah satu murid, guru, kepala sekolah. Instrumennya untuk murid itu adalah AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian informasinya nanti itu hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Untuk guru itu survei lingkungan belajar dan hasilnya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Sama halnya juga untuk kepala sekolah, yaitu survei lingkungan belajar dan hasilnya itu adalah informasi sebagai karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, dari penjelasan yang telah tadi saya sampaikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum, dan di akhir sesi ini, mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Sementara Dirjen GTK Kemendikbud Bapak Iwan Syahril mengatakan yang paling penting menurut saya adalah cara berpikir yang tidak terikat pada suatu pola atau satu disiplin. Ini yang paling penting karena fokus pada literasi numerasi ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah interdisipliner, dan itulah arah pendidikan pada saat ini dan realitas dunia yang kita hadapi. Baiklah Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, demikian asesmen kompetensi minimum. Semoga anak-anak kita mampu menghadapi asesmen kompetensi minimum dan merupakan kewajiban kita melakukan perbaikan pembelajaran dan perbaikan asesmen, mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi AKM ini sehingga anak-anak bisa sukses untuk menghadapinya dengan hasil yang bisa menggambarkan keadaan kita yang sebenarnya sebagai dasar untuk perbaikan-perbaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.